Jikalau dirimu merasa menjadi orang yang tersakiti, orang yang merasa dikhianati, orang yang merasa ditinggalkan, atau memang dirimu merasa bahwa sang dia atau mungkin sang mantan itu sengaja mencari kesalahan-kesalahan dirimu, mungkin inilah jawaban yang selama ini dirimu cari, atau sebenarnya dirimu tinggal mengakui saja. Kalaupun tidak, ya sebenarnya itu adalah suatu proses ya. Ini tidak bisa semuanya sama, karena Leo di mana sih? Di Indonesia aja berapa jumlahnya Leo kan? Nggak harus sama ya, nggak. Oke, Leo. Jadinya dirimu akan selalu mencari, karena merasa ini ada satu ruang tertentu, suatu ruang tertentu di relung hatimu yang di bagian mana ini dirimu merasa itu merasa kurang puas atau merasa masih kosong gitu ya, karena dirimu merasakan bahwa itu menyedihkan loh untuk dikhianati itu. Misalnya selama ini saya sudah berkorban untuk dirimu sebanyak ini, selama ini, sampai seperti ini jadinya, yang saya sudah berkorban untuk diri saya sendiri, keluarga saya sendiri, demi untuk dirimu, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, dirimu merasa seperti itu ya, ternyata dirimu merasa disia-siakan. Karena apa? Karena dirimu ini bisa jadi ada beberapa peristiwa di masa lalu yang sebenarnya sih setiap orang juga pernah merasakan itu, yaitu misalnya jatuh cinta di pandangan pertama itu ternyata nggak direspon oleh sang dia, atau cinta pertamamu ini ternyata tidak seperti film-film yang dirimu lihat. Nah, bisa jadi seperti itu, yang akhirnya dirimu terus mencari, terus ingin merasakan bahwa sebenarnya romantisme itu seperti ini ya. Itulah kenapa orang melihat Leo itu mudah jatuh cinta, selalu berbahagia, selalu menebar pesona ya. Itu memang takdir takdir bahwa Leo itu memang selalu menebar pesona gitu, memang selalu bukan hanya menebar pesona kok, dirimu juga orangnya yang care, protektif juga, sangat suka anak-anak ya, misal ya, pada umumnya sangat suka dengan ya, karena jiwa ingin protektif ini, jiwa yang selalu ingin menjadi seorang yang protektif kepada siapapun yang berada di dekat dengannya ya. Jadi bagi seorang Leo yang cenderung suka pada traveling, atau memang dalam situasi sekarang ini misalnya seringkali Leo itu bekerja pada tempat, akan ditempatkan yang akan sering mengalami bepergian ya, mengalami tugas-tugas jauh gitu ya di sini. Jadi ya itu kembali lagi, itu adalah suatu pekerjaan dan memang suatu takdir jika memang Leo itu selalu ditempatkan yang agak jauh gitu. Ada juga Leo yang justru sangat nyaman dengan tempatnya dia berada, tapi ingat bahwa bisa jadi Leo ini tempat tinggalnya itu tidak satu rumah dengan keluarga besarnya. Bagi seorang Leo yang mandiri ya, entah itu Leo yang feminin atau maskulin, dia cenderung itu memang mandiri dan cenderung itu berpisah dari keluarga besarnya atau memang orang tuanya ya, karena memang merantau ya, saya menyebutnya istilahnya merantau, atau memang dia suka, memang kebanyakan Leo seperti itu, tapi nggak semua Leo ya. Oke, sekarang urusan asmara. Oke, kembali lagi ke awal Leo. Jadi setiap orang itu pernah mengalami broken heart terhadap first love, setiap orang, dan ada juga sebagian yang beruntung sekali bisa lanjut pada meneruskan hubungannya, bisa menjadi sampai menua bersama dengan cinta pertamanya. Ada juga yang seperti itu Leo ya. Nah, ini bagi Leo yang memang sekarang ini dirimu mengalami merasa terkhianati, karena sebenarnya di peristiwa-peristiwa yang lalu, yang dulu, dirimu juga pernah merasa dikhianati, yang akhirnya itu menjadi blueprint selanjutnya. Misalnya dirimu sepertinya tidak terlalu percaya dengan pasangan yang sekarang, atau dirimu tidak terlalu percaya pada para mantan dulu-dulunya. Kenapa kok sampai merasa
dirimu merasa ditinggalkan. Tapi memang sejak awal ya, kalau melihat dari kisah lalu sebenarnya dirimu tuh sangat gitu true love banget gitu ya sangat pemuja cinta gitu jadi sangat setia lah ya waktu itu. Jadi saat dirimu setia pun, jika sang pasangan itu, ini cerita dulu loh ya, berarti dengan mantan yang dulu itu dirimu sudah berkorban, sudah bersedia melakukan apapun juga, tapi ternyata ya tidak sesuai dengan yang dirimu impikan. Padahal dirimu pun juga sering melihat sang mantan atau sang dia yang dulu itu juga sering melakukan, ya sering gak setia juga pada dirimu, dan dirimu selalu memaafkan juga gitu ya. Akhirnya dirimu menimbang-nimbang dengan situasi itu, dengan dalam perjalanan waktu, sering salah saya. Dengan perjalanan waktu dirimu menimbang bahwa juga terjadi semacam comparison between you and your partners. Jadi seakan-akan tuh seperti terjadi hitung-hitungan lah gitu loh ya, hitung-hitungan. Saya juga gini loh, coba dong kamu juga gitu. Nah jadi ini semacam itu semacam berani membandingkan dirimu sendiri dengan sang dia yang pada tahapan ini, bukan tahapan sebelumnya, tahapan selanjutnya yang ini ya. Akhirnya itu menjadi suatu kebiasaan. Dan ada juga Leo yang walaupun sudah punya pasangan, entah itu pasangan serius, entah itu pasangan yang memang hanya sekedar pasangan, ya pasangan tuh ya pasangan ya, saya nggak bilangnya serius atau enggak gitu ya. Itu pun juga dirimu masih suka melihat-lihat sana sini. Jadi kalau dirimu merasa dikhianati, perhatikan dulunya pun dirimu juga sering loh melakukan juga sering lirak-lirik. Bagi beberapa orang itu adalah termasuk selingkuh, bagi beberapa orang ya. Jadi Leo yang punya naluri untuk melihat keindahan ya, melihat mengagumi suatu keindahan, itu juga nggak sadar kalau dirimu juga sering lirik gitu, atau dirimu mengagumi bahwa ada orang yang memang luar biasa berbeda dengan dirimu. Ya itu wajar orang mengagumi, tapi bagi beberapa orang itu menjadi hal yang sangat sensitif sekali ya. Entah itu pasanganmu, bisa jadi itu adalah suatu hal yang sudah nggak pantas lah itu bagi sebagian orang, termasuk pasanganmu mungkin pada saat itu ya. Tahapan selanjutnya ya, jadi seringkali orang itu ya termasuk dirimu. Kalau saya bilang ke dirimu, berarti seorang Leo ini bahwa sebenarnya dirimu mengagumi ya sekedar mengagumi gitu, tapi ternyata kadang kekaguman itu jika diteruskan juga akan timbul cinta ya yang itu seringkali nggak bisa dipisahkan. Saya pun juga begitu, seringkali kalau mengagumi pasti juga ada jatuh cinta juga gitu kan. Nah ya akhirnya ya itu ada sebagian Leo yang justru mengganggu hubungannya saat itu ya. Jadinya ya kemudian saat sang pasangan itu mengambil suatu tindakan, kemudian ada beberapa Leo yang sendiri lagi ya, dirimu merasa loh saya ini sudah berkorban banyak loh, sedangkan sang dia, entah sang mantan, entah pasanganmu yang sekarang yang itu kecewa dengan apa yang sudah dirimu lakukan, perbuatanmu itu sudah keterlaluan loh. Nah, jadi ini ada semacam mencari pembenaran terhadap masing-masing Leo ya. Tapi itu memang satu naluri yang memang harus ya, kalau kita berani mengakui ya seperti itu. Saya rasa sih bukan hanya Leo ya, bahkan pada orang yang mungkin ada beberapa orang yang sun sign-nya bukan Leo, tapi ada beberapa unsur planet yang berada di rumah Leo gitu. Jadi ada kemiripan jadi bukan hanya pure Leo sun sign-nya, bisa jadi moon Leo-nya, bisa jadi Jupiternya di Leo atau di mana. Itu kadang ada kecenderungan untuk seperti itu. Walaupun dia bukan sun sign-nya Leo, tapi ada beberapa planet di tempat itu. Oke. Jadi Leo
jika dirimu merasa menjadi orang yang tersakiti, coba deh bahwa sebenarnya itu juga sama-sama saling menyakiti loh. Ya, sang dia pun juga tersakiti, dirimu pun juga tersakiti. Ya, jadi jangan menjadi saling menyakiti akhirnya. Ya, kalau kemudian ada juga beberapa Leo yang kemudian terjalin lagi hubungan itu dan lanjut juga ada. Dan memang ya, kalaupun ya itu sifat ya itu suatu anugerah ya buat saya ya, kalau saya bilang Leo itu selalu mengagumi keindahan gitu. Ya memang itu ya. Jadi jangan lihat negatifnya jangan lihat negatifnya 100%. Pastilah ada sisi positif yang luar biasa lebih banyak dibanding negatifnya, dimana mungkin bisa jadi orang itu tidak bisa menerima kepositifan seorang Leo ya, bisa jadi itu. Oke, sekarang pandangan orang, faktor eksternal, bisa jadi ini pandangan orang, pandangan teman-teman, pandangan teman chatting, pandangan keluarga besar, teman jauh, atau tetangga ya. Oke, atau musuh-musuhmu juga terhadap kisah cinta ini ya. Oke, saya ambil dulu. Wow, Leo, wow, kompleks ya pandangan faktor eksternal ini, pandangan beberapa eksternal ini kompleks juga ya. Sebenarnya mereka menganggap dirimu itu orang yang sangat berhati-hati dalam menjalin suatu hubungan loh. Ya, mereka menganggap dirimu itu orang yang sangat penuh perhatian sehingga tidak bisa menyakiti orang lain. Seringkali dirimu justru berpikir lama untuk melakukan action agar sang dia itu merasa nyaman-nyaman saja ya, karena memang dirimu pemuja cinta ya. Ya iyalah, pasti ingin memberikan yang terbaik untuk pasangan, dan itu ternyata orang pun melihat, pihak luar itu melihat bahwa itu bebannya gede ya. Kok bisa sih Leo, dirimu itu selalu menyenangkan hati orang lain, terutama pasangan gitu. Jadi orang menganggap itu, aduh, yang dilakukan Leo itu memang luar biasa ya, hebat demi keutuhan suatu cinta, demi keutuhan suatu hubungan rumah tangga atau hubungan romantisme itu sendiri ya. Jadi wajar jika seorang Leo merasa saya juga sudah berkorban, karena orang lain pun juga melihat hal yang sama. Ya, tapi ini sepertinya ada pasangan Leo yang punya pemikiran yang berbeda dan punya pandangan yang berbeda. Jadi sebenarnya ya berat, dan rupanya Leo ini bekerja keras ya. Jadi sepertinya dirimu alihkan juga ke kegiatan yang dirimu sukai. Bahkan jika dirimu merasa senang dengan suatu pekerjaan itu, di mana ada seseorang yang lain lagi yang memberikan ketenangan, apalagi gitu kan, pasti itu yang diharapkan dalam ruang lingkup pekerjaan itu. Jika pasangan tidak mendukung, dirimu bisa mencari dukungan pada orang lain. Oke, termasuk mungkin ada partner kerja yang memberikan kenyamanan. Oke, bagaimana orakelnya? Wow. Leo punya cara untuk membuat dirinya tetap menjadi seorang Leo. Menjadi seorang Leo yang bentuk selalu merasa tenang, selalu merasa bahagia, selalu optimis, selalu bisa bersinergi dengan lingkungan dia berada. Dan seringkali Leo itu memang memberikan yang terbaik, yang justru membuat dirimu sepertinya sih begitu lame gitu ya, seperti ya karena untuk kepentingan orang banyak sehingga dirimu berkorban ya, sehingga dirimu melakukan segala-galanya yang membuat dirimu semakin lemah. Asal sang
yang lain asal sang mereka yang lain itu bisa turut berbahagia. Dirimu punya cara. Jika dalam urusan asmara itu dirimu nggak berhasil atau ada masalah, maka dirimu alihkan ke suatu tempat. Saya rasa ya pasti tempatnya adalah tempat di mana dirimu berkegiatan, entah itu bekerja, entah itu hobi, entah itu belajar, ya mencari pembelajaran lain lagi, di mana sebenarnya itu justru membuat dirimu merasa lemah karena begitu banyak kegiatan yang dirimu tuangkan, banyak energi yang dirimu curahkan. Ya memang kalau udah energi itu fully burst up gitu ya pasti akan membuat diri itu sering lelah, ya, karena tercurahkan untuk itu semua perhatian, kegiatannya, termasuk visi misinya. Oke, Leo, thank you for having fun with me and see you soon for the next video.